Selamat siang, nama saya Firhan Armadi Pratama. Di sini saya akan menjelaskan cara penggunaan jangka sorong atau kaliper. Di sini saya menggunakan jangka sorong dengan skala 0,02 mm. Yang pertama adalah prosedur tentang penggunaan jangka sorong. Perhatikan jangka sorong dalam keadaan baik dan benar. Yang kedua, pastikan alat sudah dikalibrasi, yaitu dengan 0. Jangan sampai tidak 0. Kegunaan jangka sorong adalah yang pertama untuk mengukur diameter luar atau panjang suatu benda menggunakan rahang luar ini. Yang kedua adalah diameter dalam menggunakan rahang dalam ini. Bisa mengukur diameter dalam suatu tabung seperti ini. Dan yang ketiga adalah ini batang pengukur kedalaman yang bisa digunakan untuk mengukur kedalaman suatu benda kerja. Dan yang kelima adalah mengukur skala benda dengan ketelitian tinggi. Kegunaan jangka sorong yang pertama adalah ini menggunakan rahang luar, bisa mengukur panjang suatu benda atau diameter luar suatu benda. Yang kedua, diameter dalam menggunakan rahang dalam ini, bisa mengukur diameter dalam suatu tabung seperti ini atau diameter lubang ini. Yang ketiga adalah batang pengukur kedalaman. Pengukur kedalaman ini dapat berguna untuk mengukur kedalaman suatu benda seperti ini. Dan yang keempat adalah pengunci. Pengunci ini ketika kita sudah mengukur suatu benda, harusnya dikunci supaya ukurannya tidak berubah dan tidak meleset. Dan yang kelima adalah skala nonius. Skala nonius ini dengan pengukuran yang sangat teliti, yaitu 0,02 mm. Jadi pengukuran lebih teliti dan lebih akurat. Jangka sorong adalah alat ukur untuk mengukur kedalaman suatu benda, diameter dalam atau luar, dan kedalaman suatu benda dengan ketelitian tinggi dan akurat yang tinggi. Di sini saya akan menjelaskan cara penggunaan jangka sorong. Yang pertama, sebelum menggunakan jangka sorong, pastikan jangka sorong bersih dan tidak ada kotoran-kotoran saat penggunaan nanti, dan terlihat jelas skalanya. Yang pertama kita akan mengukur alat benda. Yang pertama kita mengukur diameter luar dan panjang suatu benda ini. Kita ukur panjang benda ini dulu. Ketika sudah diukur, gunakan ujung ini dan ujung ini ya. Dan setelah kita udah ukur, kita kunci. Kuncinya menggunakan yang sini, diputar ke kanan. Ketika sudah dikunci, ini kita punya alat lepas. Dan jangan sampai kita belum kunci tapi benda ini sudah dilepas, karena nanti ukurannya akan beda lagi. Pastikan dikunci terlebih dahulu dan baru kita lihat ukurannya. Di sini terlihat ukurannya sekitar 47 mm. Yang kedua ukur diameter lubang ini. Nah, diameter lubang ini kita menggunakan yang ini ya. Sama juga tadi panjang suatu benda ini kita ukur menggunakan yang ini. Nah, jangan lupa untuk menguncinya dulu sebelum kita melepas bendanya. Setelah diukur, hasilnya adalah 20 mm. Sekarang kita ukur diameter dalam. Diameter dalam menggunakan rahang yang dalam ini. Jangan pernah menggunakan ini, nggak akan bisa. Dan pastikan untuk mengukur diameter dalam ini dengan ini harus bertemu satu sisinya. Jadi harus mepet. Setelah kita ukur, kunci, ditemukan hasilnya adalah 15 mili. Setelah itu kita mengukur kedalaman. Kedalaman kita mengukurnya dengan batang kedalaman ini. Jangan sekali-kali menggunakan ini ya, nggak bisa dong. Caranya adalah seperti ini, dimasukkan. Ketika sudah mentok, ini kita pentokkan. Dan kita kunci, dan hasilnya akan kelihatan dengan 40
salah tadi, 47 mm. Sekian penjelasan saya tentang penggunaan, prosedur, dan pemeriksaan atau mengecek alat ukur jangka sorong ini. Terima kasih.